Oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Yaswi Bocah Poni. Kenapa? Karena hari ini hari Jumat guys, dan aku nyari-nyari guys ya, animasi-animasi apa sih yang ada horor-horornya gitu, karena mumpung hari Jumat guys ya. Jadi ada cumanya nih. Cuma aku tuh nggak nemu guys, maksudnya nggak nemu selain di Yaswi Bocah Poni ini, aku nggak nemu. Jadi kalian komen lah di bawah. Kalau bisa yang panjang ya videonya, jangannya cuma masuknya jangan cuma 3 menit atau 4 menit. Kalau bisa yang 8 menit 9 menit gitu guys ya. Kenapa? Karena ya kalau 3 menit 4 menit terus ternyata dia cuma punya satu episode, terus sisanya mau dibuat apa? Kan masa reaction horror habis itu sisanya nggak horror, kan nggak seru gitu. Jadi kalau bisa, dan bukan kalau bisa sih, dan sebaiknya dan harus, udah aku kasih harus dah, ini ya, kalau kalian request video yang horror ini harus yang videonya itu di atas 8 menit atau enggak 7 menit, itu oke lah mas. Cuma jangannya cuma 3 menit 4 menit, jangan guys ya. Karena ya itu tadi, kalau misalnya itu video udah selesai, kalian mau nonton apa lagi? Masa habis dari horor ke video yang gak horor, kan nggak mungkin gitu. Jadi ya udahlah, daripada kelamaan kita langsung lihat aja. Kemarin kan kita udah lihat yang tragedi di Warna Rumah Hantu. Sekarang aku mau lihat yang ini guys, Uji Nyali ke Kuburan. Ini semoga horor beneran ya. Jangan-jangan gak horor lagi, cuma judulnya doang yang horor. Yang nggak tahu ya, semoga horor beneran ya. Karena seru guys kita nonton yang horor-horor itu. Bocah Poni. Di sekolah, biasanya para siswa sering menceritakan keseruan-keseruan yang mereka alami kepada teman-teman sekolahnya. Betul. Mereka juga biasanya menceritakan pengalaman-pengalaman yang emang biasanya dikatakan seru oleh mereka. Betul. Seperti yang pertama, bercerita tentang liburan bersama keluarganya. Betul. Kemarin aku jalan-jalan ke rumah nenek loh. Mede. Terus gimana? Udah gitu aja. Ya, seru dari mananya nih? Nah, terus yang kedua, mereka juga para siswa-siswa suka banget cerita gosip guru-guru yang ada di sekolahnya. Jadi gini, katanya guru matematika kita itu lagi PDKT sama satpam sekolah ini loh. Aduh. Ih, so sweet banget deh. Nanti kita kasih hadiahnya ke Astaga. Tapi Baang, Lah, kampret, teman kampret guys, teman kampret, teman Dari sekian kampret. banyaknya cerita yang dialami oleh siswa-siswa di sekolah, kami juga menceritakan cerita-cerita horor. Of yaitu course. cerita yang menyeramkan. Of Nah, course. pada awalnya di saat itu kami sedang bercerita biasa, yaitu cerita hal-hal menyenangkan saat liburan dan juga cerita tentang ngegosipin guru. Oke. Tapi mendadak aja ada teman yang entah datang dari mana datang ke pembicaraan ini dan mendadak dia ngomongin cerita yang horor-horor kepada kami. Jadi gini guys, Waduh. waktu itu aku pergi ke kuburan sama kakakku. Oke. Jam 10 malam bayangin. Oke. Niatnya itu kami cuma pengen lewat kuburannya aja. Soalnya itu tuh satu-satunya jalan ke rumah kami. Oke. Kami pulang jalan kaki. Soalnya jarak rumah sama kuburan itu udah lumayan deket. Dan pada saat itu tiba-tiba Apa? kaki aku nggak bisa digerakin. Lah? Kalian tahu kenapa? Itu karena ada tangan yang muncul dari tanah dan nangkep kaki aku. Waduh. Aku kaget deh itu. Aku Serem langsung sih itu. goyang-goyangin kaki Ini aku. beneran atau enggak nih ya? Aku Akhirnya takut kecewa nih. bisa terlepas dari tangan misterius itu. Tapi sayangnya gara-gara kejadian itu sepatu aku jadi rusak deh. Itu pasti bohong. Kalau boleh tahu, mana buktinya? Oh, kamu butuh bukti ya? Oke. Nih, lihat nih sepatuku. Waduh. Lah, kenapa ini? Oh. Aku melihat temanku ini memakai sepatu yang sudah rusak. Oke. Dan saat itu aku merasa percaya bahwa kejadian itu tuh benar-benar terjadi. Oke. Aku juga mengira kalau tangan yang muncul dari tanah yang diceritakan oleh temanku ini adalah tangan zombie. Dan terlebih lagi, ketakutanku yang paling besar muncul adalah, ya, di belakang rumahku. Hah? Itu tuh adalah kuburan Hah? atau pemakaman. Hah? Belakang Di rumah situ langsung? Aku merasa takut jika Oh my hari god. nanti Ini tidak serem viral. sih. Karena gara-gara cerita temanku ini. Masa yang belakang rumah menyertai langsung kejadian kuburan? Oh itu. my god, please lah. Sekolah pun Aduh, kenapa? Oh, buffering guys ya. Ternyata dari tadi ngulang-ngulang buffering guys ya. Kita lihat quality dulu guys ya. Ini memang kadang, nah kenapa jadi 360 480 deh ya. Sabar guys ya, sorry ya. Aku kira dari tadi kenapa kok dia ngulang-ngulang buffering ternyata. telah usai.
aku pun pulang dengan perasaan takut bahwa sebentar lagi hari sudah malam. Waduh. Saat malam hari di rumah pun aku jadi nggak bisa tidur gara-gara mendengar cerita temanku ini. Oke, ya biasalah. Parno. Pokoknya gila lah pokoknya. Mimpiku tuh yang horor-horor aja terus. Jadinya aku nggak bisa tidur sampai pagi. Oh, waduh. Dan keesokan paginya saat aku sekolah lagi, aku datang dengan muka yang masih sangat mengantuk. Iyalah. Teman-temanku yang kemarin cerita bareng bersamaku bertanya kepadaku, kenapa sih aku tuh sekarang jadi seperti ini? Jadi pakai muka lemes. Dan aku pun akhirnya memberitahu mereka kalau aku itu lagi kurang tidur karena cerita horor kemarin. Dan aku juga cerita ke mereka kalau di belakang rumahku itu adalah kuburan. Jadi aku tuh selalu kebayang-bayang cerita horor temanku ini. Iyalah, gila. Hal pemakaman atau kuburan tersebut. Mendengar hal itu, temanku yang cerita kemarin tuh malah semakin semangat. Iyalah. Malah mengajak kami semua untuk uji nyali ke belakang rumahku pada malam hari. Wah, parah ini, parah. Padahal kalau ini kampres sih temennya. Aku nggak usah ceritain ke mereka kalau di belakang rumahku tuh adalah kuburan. Iya, salah cerita ini. Salah. Teman-temanku sepakat untuk melakukannya malam hari ini. Susah kena ini. Aku pun akhirnya harus ikut bersama mereka. Pulang ya, aku langsung menuju rumah untuk membereskan tempat untuk nanti teman-temanku. Karena mereka berencana akan menginap juga di rumahku. Saat maghrib, teman-temanku datang untuk bersiap uji nyali ke pemakaman belakang rumahku. Parah, beneran belakang rumah. Aku mau ikut mereka. Parah Cuma sih. Ya mau gimana lagi? Masih gak percaya aku, guys. Ikut. Soalnya aku kan tuan rumahnya. Iyalah. Jadi ya masa tuan rumah nggak ikut? Iyalah. Ya udah deh, ikut aja. Nah, sebelum waktunya uji nyali, kami itu menghabiskan waktu dengan makan dan juga bermain kartu bersama. Dan tak terasa, waktu pada saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di sanalah kami mulai beraksi. Kami berempat mulai melangkahkan kaki ke tempat pemakaman. Dan pada saat itu kami itu pergi cuma bermodalkan senter HP aja. Jadinya untuk cahayanya juga nggak terlalu cerah dah. Pada saat kami uji nyali itu, kami berjalan sedikit demi sedikit sampai pemakaman daerah pertengahan. Dan ya, aku rasa ini kayaknya nggak terlalu serem juga sih. Soalnya temanku cerita kalau bakalan muncul tangan dari bawah tanah. Tapi buktinya selama 20 menit kami di sini tidak ada apa-apa kok. Kayaknya temanku pada saat waktu itu cerita, dia ngarang cerita aja deh. Soalnya yang kami temukan di sini tuh cuma pemakaman yang gelap gulita aja, nggak ada apa-apa kok, nggak ada suara-suara aneh. Terlebih lagi nggak ada kok yang namanya tangan keluar dari dalam tanah. Jadi pada saat itu pun aku jadi nggak terlalu takut. Dan aku mungkin untuk kedepannya bisa tidur santai lagi. Gara-gara uji nyali kita udah berhasil dan tidak menemukan apa-apa. Jangan bilang habis ini dia nemu. Setelah kami uji nyali selama 30 menit ini, kami pun kembali pulang ke rumahku dan segera tidur. Kami pun tidur dengan nyenyak. Dan keesokan paginya, kami bangun dan sarapan bersama. Nah, kebetulan orang tuaku sudah menyiapkan sarapan untuk kami. Awalnya aku tuh nggak menyadari apapun di situ. Namun lama-kelamaan aku baru menyadarinya. Apa? Nah, temanku yang satu lagi kok jadi nggak ada. Lah, bukannya pada saat itu kami tuh berempat ya uji nyalinya. Lah, tunggu. Sebelum uji nyali kan kami sempat bermain kartu. Kenapa ini? Nah, itu tuh berempat. Tapi kok sekarang itu sisanya cuma bertiga sih? Apa mungkin dia udah pulang duluan ya sebelum kami bertiga bangun? Nah, aku juga nanya ini ke kedua temanku sisanya yang sedang makan mengenai kabar temanku yang satu lagi ini. Dan kagetnya lagi, ternyata mereka berdua itu bilang mereka gak ikut. Dia kan emang gak ikut dari awal. Oh my god. Keluarga. Lah terus yang waktu itu satu lagi siapa? Ah sial. Kayaknya aku gak bakal bisa tidur semingguan leh. Tidak. Wah, ini serem sih. Halo teman-teman, terima kasih serem sih ini. Yasvi sampai akhir. Aku jadi merinding sih ini. Yasvi dibantu sama teman Yasvi yang bernama serius, Agate. Aku merinding loh ini. Makanya gambarnya berbeda. Wah, ini serem sih. Oh iya, makasih juga buat Agate dan Akira Sora yang udah bantu suara di cerita kali ini. Nah, ini tuh sebenarnya cerita asli loh. Kebetulan belakangan rumahku itu ada kuburan dan aku juga pernah melakukan uji nyali ke sana bersama teman-temanku pada saat tengah malam loh. Kalau kalian pada berani gak sih kalau uji nyali ke kuburan gitu pas tengah malam? Bukan masalah berani gak berani sih, itu gabut gak sih? Oh iya, jangan lupa juga buat join komunitas Mia Village. Link ada di deskripsi, Yasvi kasih, dan terima kasih buat fan artnya yang keren-keren ini. Kalau kalian mau kirim fan art, bisa kalian kirim ke Discord, ke Amino, atau tag aku di Instagram, atau juga bisa pakai hashtag bocaponi di Twitter. Thank you. Mohon maaf kalau misalkan Yasvi ada salah. Yasvi pamit, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini tinggal fan art kah? Mana kursorku, mouseku mana? Ini tinggal fan art ya? Oh iya. Jadi ya udah habis guys. Aduh. Ternyata
Aduh, nggak paham lagi aku guys ya. Terus satunya lagi itu kok bisa, terus maksudnya gini loh, itu mereka datang berempat, kenapa kok bisa yang berdua ini bilang lah kan emang kita cuma bertiga. Nah terus emang yang si satu ini emang gak ada yang nyadar kalau ada something wrong, ada orang keempat ini yang, waduh gak paham lagi ya guys ya. Itu serem sih. Dan cuma ya aku bingung ya kenapa kok bisa ya di rumah belakangnya kuburan, apa nggak serem gitu. Itu serem sih, sumpah itu serem banget sih. Dan buat ya uji nyali ini ya aku bukan kurang setuju sih, cuma lebih ke arah kayak ya menurutku sih, ini menurutku aja ya, buat apa sih uji nyali kayak gitu, maksudnya ya untungnya tuh apa ketika kalian berhasil, terus apa gitu, maksudnya adalah ngapain sih kalian cari masalah kalau memang ternyata ada sesuatu, terus itu sesuatu itu merugikan kalian, ya ngapain dicari-cari gitu loh. Jadi ya kita hidup mah ya santai aja, jalani kehidupan sehari-hari, jalanin tugas kita, jalanin kewajiban kita, udah selesai gitu. Ngapain sih kayak gini-gini. Ya kalau aku sih kurang suka ya kayak gini-gini. Jadi karena menurutku itu useless saja, nggak guna gitu aja ya. Ya udahlah, jadi gimana menurut kalian, silahkan tulis komentar di bawah. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian nonton video kayak sebelumnya. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.